Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Palu ini, seperti sensasi terkuat di langit, tak terkalahkan, bersinar dan megah, dan banyak lubang kosong di sekelilingnya. Di bawah kekuatan palu ini, semuanya runtuh. Bahkan seluruh lembah, di bawah kekuatan palu ini, ikut bergetar dengan gila-gilaan. Ayo bersaing denganku untuk mendapatkan kekuatan. Selamat datang, kata Qin Chen malah tertawa, membuang awan liar, seluruh tubuhnya membumbung tinggi ke langit, kuat, dia tidak mengelak atau menghindar. Tubuh suci kuno didesak secara ekstrim, tinjunya seperti reinkarnasi yin dan yang, dan tinjunya meroket. Saat langit muncul, ia bertabrakan dengan palu besar. Apa? Gunakan tinjumu untuk menahan harta palu perangku. Pada saat ini, bahkan pria kekar pun terkejut. Dia mencibir di dalam hatinya, dengan senyum kejam di wajahnya. Karena anak itu mencari kematian, dia tidak bisa disalahkan. Dia sepenuhnya mendesak Shen Yuan di tubuhnya, dan palu raksasa di tangannya jatuh dengan gila-gilaan. Itu seperti petir di hari yang cerah, seluruh lembah menjerit, dan ledakan mengerikan menyapu lembah. Seluruh lembah retak dengan sekali klik. Di dalam kabut, deretan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan deretan cahaya berguncang. Di bawah pukulan Qin Chen, seluruh tubuhnya terkejut. Dia harus mengatakan bahwa kekuatan lelaki kekar ini sedikit lebih menakutkan daripada lelaki tua Huang Yun. Saat dihantam palu, tubuh Qin Chen melonjak dan tubuhnya terguncang. Namun, setelah mengalami pertarungan dengan naga buaya, kekuatan fisik Qin Chen sekali lagi meningkat. Pukulan ini hanya mengejutkannya, tapi itu tidak menyakitinya sama sekali. Dalam hal pertahanan fisik, Qin Chen sekarang jauh melampaui Saint Lord tahap akhir. Inikah kepercayaan dirimu? Tapi begitu, kata Qin Chen mencibir, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit, luar biasa. Kamu tidak terluka. Gumam pria kekar itu membuka matanya lebar-lebar, kaget, dan mundur beberapa langkah. Aku akan terluka, hahaha, pemuda ini tahu bahwa Anda sedang menyergap di sini. Kata Qin Chen mencibir lagi, dan menembak dengan penuh semangat. Kamu tahu sudah lama, tidak mungkin, jika kamu tahu, bagaimana kamu bisa memasuki lembah ini? Jawab pria kekar itu, konyol, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghitung Ben Sao dengan berbaring menyergap di sini? Alasan mengapa saya masuk adalah karena saya takut Anda akan melarikan diri, dan aku memasuki tempat ini dengan sengaja. Ah, Ben Sao tidak repot-repot berbicara omong kosong denganmu, ambil saja dan cari jiwamu. Kata Qin Chen naik ke langit dan membanting kembali ke arah lawan. Tubuhnya yang tinggi berdiri tegak seperti gunung suci pada zaman dahulu. Di antara tangannya yang besar, badai asal yang tak terhitung jumlahnya berputar. Kekuatan magis asal muncul, dan peradaban tak berujung tiba-tiba mencuat. Apa ini? Apa ini adalah peradaban yang tak terhitung jumlahnya di surga? Bagaimana mungkin dia sendiri yang memiliki kekuatan peradaban yang begitu mengerikan? Sungguh kekuatan yang mengerikan, kata pria kekar itu. Bola matanya hampir jatuh dari rongga matanya. Dari tinju Qin Chen, dia sepertinya melihat kekuatan beradab dari seluruh alam surga. Hukum dan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing memiliki efek magis membalikkan matahari dan bulan, dan menyusup ke misteri hantu dan dewa, yang mengejutkannya. Dan kamu, sekelompok bandit void, cukup berani untuk mengepung Ben Sao di sini. Kata Qin Chen tidak menjawab kata-kata pria kekar itu. Sebaliknya, dia membalikkan telapak tangannya dan meninju 3 pukulan ke udara. Di antara 3 pukulan, ombak melonjak, dan energinya sekuat gunung, dan kehampaan antara langit dan bumi hancur, dan kelompok Master Bandit Void dibombardir dengan gila-gilaan. Tidak, keluar, anjing ini terlalu ganas.
Teriak bandit Void itu dikejutkan oleh kekokohan Qin Chen dan hampir pingsan. Qin Chen sendirian menghadapi begitu banyak dari mereka. Dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Satu persatu, mereka semua ketakutan. Mereka sangat panik, menggabungkan kekuatan mereka dan membentuk formasi. Melihat ini, wajah Yu Qiansu sedikit berubah, dan dia bersuara ingin membantu. "Qiansu, jangan bergerak, serahkan saja orang-orang ini kepadaku," kata Qin Chen mencibir. Dia telah merencanakan untuk memverifikasi kultivasi seni bela dirinya sejak lama. Menghadapi banyak serangan, dia tetap tidak bergerak dan menembak seperti kilat. "Huff, nak, kamu terlalu gila. Jika demikian, aku akan melawanmu sampai mati untuk melihat siapa yang akan mati," kata pria kekar itu menunjukkan cahaya yang ganas di matanya. Tubuhnya bergetar, dan dia melangkah keluar dalam satu langkah. Di palu raksasa di telapak tangannya, cahaya suci dilepaskan, dan kaisar turun di tengah serbuan yang kejam, dan dia dikelilingi oleh aturan suci yang tebal. Setiap hukum master suci sangat tebal, berubah menjadi naga, mengaum dan melonjak, terjerat pada palu raksasa, dan dihancurkan dengan panik. Qin Chen menyaksikan pria kekar itu sekali lagi menembak dan berusaha membunuhnya. Dia tidak bisa menahan senyum dingin, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Asal-usul langit dan bumi jauh dan tak terbatas, dan arti sebenarnya dari Tao, menciptakan keabadian. Teriak Qin Chen komat kamit baca mantra dan mengambil langkah maju, lalu peradaban asal tak terbatas muncul di belakangnya. Dalam peradaban itu, lahirlah hukum yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung arti sebenarnya dari Dao Agung. Kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berubah menjadi kerajaan Tuhan yang sangat besar, menutupi 4 belantara. Bahkan seluruh lembah harus diselimuti olehnya. Di satu sisi, Qin Chen juga mendesak Origin God Fist, dan di sisi lain mendesak aura pembunuhan tanpa akhir, mengembangkan kekuatan ruang, dan mendesak tubuh kuno ke tingkat ekstrim. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bekerja sama satu sama lain, bertabrakan, dan meninju secara langsung, menghancurkan semua cahaya hukum pada palu raksasa. Daar, suasana membunuh yang menakutkan melanda, dan suasana ini, seolah mengabaikan jarak kehampaan, langsung mengalir ke tubuh pria kekar itu. "Anjir, kekuatan supranatural macam apa ini?" ucap pria kekar itu berteriak marah, seteguk darah menyembur keluar dari hidungnya. "Warhammer abadi," ucap pria kekar itu berteriak lagi, memuntahkan seteguk darah, dan matanya tajam. Pria kekar ini berusaha mati-matian, kekuatannya meroket lagi dalam sekejap. Namun, kekuatan Qin Chen saat ini telah mencapai titik tertinggi, dan dia tidak takut dengan serangan apapun. Di atas palu perang, cahaya perkasa bermekaran. Meskipun lapisan menembus kekosongan dapat merobek hukum guru suci tahap akhir, di bawah tubuh konyol Qin Chen dan tubuh ilahi cahaya bulan, itu tidak ada gunanya. Saat Qin Chen melangkah maju, aura pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya, aura pedang abadi, warisan menakutkan dari Tuan Sekte Pedang Surgawi, yang dipotong dengan kuat. Aura pedang yang mencapai langit berubah menjadi kekuatan abadi. Pedang itu jatuh, dan kekosongan itu langsung terkoyak. Cahaya abadi pada palu perang terbelah, dan puing-puing beterbangan. Pada saat berikutnya, semua orang melihat bahwa pria kekar itu terbang karena malu, dan di dadanya, tanda pedang dengan tulang yang dalam muncul. Pada bekas pedang, darah menetes, dan hukum terus mengalir ke dalamnya. Orang-orang dari kelompok Void Bandit semuanya terpana. Qin Chen terlalu kuat. Meskipun mereka terkejut ketika Qin Chen menangkap Patua Huang Yun, mereka tidak merasa banyak, karena Patua Huang Yun tidak tinggal di antara Void Bandit. Dia selalu berada di luar, dan pria kekar ini adalah tuan kedua mereka, adalah salah satu master top di geng bandit Void mereka, dan master guru suci tahap akhir veteran. Tapi sekarang, tuan kedua mereka terluka parah oleh lawan, membuat jantung semua orang berdebar kencang. "Tuan kedua, apakah kamu baik-baik saja?"
Teriak semua Void Bandit berkata dengan ekspresi terkejut. Sialan, nak, bahkan jika aku mati berkelahi denganmu kali ini, kursi ini akan memberitahumu betapa buruknya bandit Voidku. Teriak pria kekar ini memiliki mata yang tajam, dan gelombang Shen Yuan yang menakutkan tiba-tiba menyapu tubuhnya. Dia menyemburkan seteguk darah lagi dan hendak menerkam Qin Chen. Qin Chen mencibir. Saat dia akan melakukannya lagi, alisnya tiba-tiba berkerut, dan kemudian dia melihat kepulan darah menyelimuti pria kekar itu. Segera setelah itu, kabut darah bergoyang dan menghilang langsung ke titik itu, berubah menjadi cahaya pelangi. Menuju bagian dalam lembah, dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Qin Chen tertegun ketika melihatnya, dan untuk sesaat benar-benar terpana. Dia tidak menyangka pria kekar ini berteriak begitu keras. Dia benar-benar tidak akan membuat Qin Chen merasa lebih baik bahkan jika dia mati, dan dia ingin bertarung dengannya dan berakhir bersamanya, tetapi pada akhirnya, itu hanya untuk melarikan diri. Sungguh pria tua yang licik, ucap Qin Chen diam-diam berkata, matanya penuh penghinaan, dan pada saat yang sama memadatkan kekuatan ruang di tangannya, membanting ke dalam kehampaan, dan berteriak, bangun. Dalam sekejap, semburan cahaya yang mengerikan melonjak di lembah, dan lelaki kekar itu tiba-tiba berhenti di lembah. Pria kekar itu memandangi formasi di atas kepalanya dengan ketakutan. Kapan lawan mengatur formasi di sini? Di sisi lain, bandit Void lainnya melihat pemandangan ini, dan hati mereka dingin. Bahkan bos kedua mereka siap melarikan diri, mana ada kekuatan bawahan mereka untuk melawan Qin Chen. Banyak orang terlihat sedih dan marah. Semua orang buru-buru mundur dari lingkaran pertempuran dan terbang dengan gila-gilaan menuju kilatan jauh di dalam lembah. Mereka berpikir seperti pria kekar, karena mereka tidak dapat melarikan diri dari Qin Chen, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan formasi ruang angkasa. Tanpa diduga, Qin Chen tidak bermaksud menghentikannya sama sekali, tetapi berdiri di udara dengan ekspresi tenang, menyaksikan mereka melarikan diri. Hanya senyuman lucu di sudut mulutnya yang membuat pria kekar dan yang lainnya itu waspada. Hanya saja saat ini, mereka tidak memiliki pikiran lain, tetapi bergegas ke dalam kabut jauh di dalam lembah, dan segera mendesak formasi di dalamnya, ingin pergi dari sini. Dalam kepanikan dan kecemasan banyak Void Bandit, Space Array yang seharusnya segera beroperasi, seperti benda mati, tanpa mengeluarkan suara, tidak menghantar semua orang. Apa masalahnya? Kata pria kekar itu bertanya dengan wajah yang dalam. Biarkan aku mencoba. Saat dia berbicara, wajahnya pucat, dia buru-buru maju selangkah, secara pribadi mendesak formasi. Namun hasilnya tetap sama, lingkaran sihir luar angkasa ini sepertinya sudah kehilangan keefektifannya dan tidak berfungsi sama sekali. Sesosok tiba-tiba muncul dari kabut, dengan tawa aneh di mulutnya, dan langkah demi langkah berjalan masuk. Itu adalah Qin Chen. Jangan coba-coba, formasi besarmu telah dihancurkan oleh Ben Shao, jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa memberimu kesempatan untuk pergi? Kata Qin Chen membuka mulutnya dengan mencibir, meremas tangannya, dan tiba-tiba cahaya yang menakutkan muncul. Formasi besar dalam kabut berubah menjadi formasi serangan pada waktu yang tidak diketahui, dan dengan ganas membombardir kelompok bandit Void itu. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang langit bergema, dan seluruh lembah akhirnya tidak dapat menahan kekuatan ini, dan celah yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Pada saat ini, wajah Qin Chen tiba-tiba berubah sedikit, karena dari celah yang retak, rasa dingin yang mengerikan melanda di sini, dan celah seperti saluran dunia yang gelap muncul di sini, dan keluar darinya energi sihir hitam. Energi iblis. Bagaimana bisa ada energi iblis di sini? Pikir Qin Chen tiba-tiba berubah. Tidak hanya wajah Qin Chen yang berubah, tetapi pria kekar dan yang lainnya juga terkejut, tampaknya terkejut dengan kemunculan energi iblis yang tiba-tiba. Energi jahat ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan para bandit Void ini. Qin Chen mengerti dalam sekejap.
Jika pria kekar ini dan yang lainnya sudah lama mengetahui bahwa ada energi iblis di sini, itu tidak akan menjadi pertunjukan seperti itu, dan Qin Chen sendiri telah menguasai jalan klan iblis abis, dan energi iblis ini sangat tak tertandingi. Itu murni, bahkan lebih murni dari energi jahat dari tanah iblis di tanah ujian surgawi. Begitu energi jahat ini muncul, itu langsung menyelimuti pria kekar itu dan yang lainnya dalam formasi. Void Bandit ketakutan dan ingin melarikan diri dari erosi energi iblis, tetapi mereka semua terjebak dalam formasi ini, dan energi iblis ini sepertinya ada di mana-mana, menyusup ke mereka satu demi satu. Tiba-tiba para bandit ini merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat ini, mereka tidak mengerti bahwa formasi di samping mereka ini telah dikendalikan oleh Qin Chen. Pria kekar memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi dia tidak memiliki banyak pengaruh di bawah energi jahat. Dia memandang Qin Chen dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Tuan Chen King, ini adalah akhir dari masalah ini. Jika Anda ingin membunuh, Anda harus menghancurkannya. Apa artinya menjebak kita di sini? Akan ada pertempuran." Kata dia masih agak kekar, dan dia tidak berencana membuka mulut untuk memohon belas kasihan ketika menghadapi situasi putus asa, tetapi dia ingin bertarung. Tetapi meskipun dia berpikir demikian, para bandit Void lainnya mungkin tidak berpikir demikian, karena mereka telah patah hati oleh pria kekar yang melarikan diri sendirian. Mendengar apa yang dikatakan pria kekar itu, ekspresi beberapa bandit Void mau tidak mau berkedip. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan segera melangkah maju, menatap Qin Chen dengan ekspresi senang, dan memohon dengan cemas, "Pil Chen King, aku menunggu sebelumnya. Saya tidak memiliki mata dan telah menyinggung alchemy Chenxing, dan saya juga meminta Master Alchemy Chenxing untuk tidak membunuh saya. Sekarang saya sudah bertobat, dan saya pasti akan mengubah kesalahan saya di masa depan dan mengikuti alchemy Chenxing." Qin Chen mengangkat alisnya, menampilkan tatapan tertarik.